Oke guys, eh kita lanjutin ya guys ya. Yang tadi gue bilang ada janji, ternyata tidak jadi ya guys ya. Maka dari itu kita lanjutkan saja ya, eh pembelajaran kita. Bukan kita sih, saya. Gua yang belajar, gua yang belajar. Tadi kita, tadi kalau gua sendiri tapi kan takutnya ada yang nonton ya, nggak jadi masalah buat gua juga. Cuman takutnya ada yang nonton gitu. Jadi kita udah belajar ini ya guys ya, tentang fitur-fitur, mengenal fitur-fitur MS Excel. Selanjutnya kita masuk ke 1.2 ya guys ya. Jadi gue kayaknya bikin videonya itu per bagian deh. Jadi kan tadi 1.1, 1.2 gitu. Soalnya satu video aja lama guys ya. Satu video aja tadi berapa menit gue nggak ngedit video gue. Itu tadi gue sengaja karena emang ini buat gue sendiri aja gitu. Lalu ada jendela kerja Excel 2016 untuk di bagian 1.2 ya guys ya. Nah, ini bagian, jadi namanya jendela, jangan jendela ke sini aja sih. Jendela kerja ini kita masuk ke bagian jendela kerja MS Excel ya guys ya. Gitu. Berikut ini adalah langkah yang dapat Anda lakukan untuk membuka jendela kerja MS Excel 2016 di Windows 8 gitu. Ini lebih spesifik lagi ya. Tadi kita kan ini di MS Excel 2019 gitu. Sedangkan di bukunya MS Excel 2016, sekarang Windows 8 gitu guys. Tekan CTRL atau Ctrl Escape pada keyboard untuk menampilkan start screen. Ctrl Escape. Oh, ya. Jadi kalau kita mau misalkan ini kasusnya kita dari awal lagi ya guys ya. Misalkan gua pencet Ctrl Escape, dia masuk ke taskbarnya gitu atau start screen. Lalu scroll gurung screen menampilkan titel Excel 2016, kita ketik aja lah. Ini klik gitu. Nah, ini animasinya, ini layar awalnya, tampilan layar awal. Nah, lalu pilih blank workbook. Ini ada blank workbook, kita klik. Lalu kita masuk ke jendela MS Excel-nya. Berikut ini beberapa komponen dalam MS Excel 2016. Nah, ini komponennya. Pertama adalah Quick Access Toolbar. Merupakan toolbar standar yang berisi tombol perintah. Merupakan toolbar standar yang berisi tombol perintah yang sering digunakan, seperti tombol save, undo, redo. Anda juga dapat menambah tombol-tombol perintah lain yang mungkin sering Anda gunakan. Nah, ini Quick Access Toolbar ini ya, teman-teman. Ya guys ya. Nah, ini. Atau kalau di sini tuh ya ini guys. Ini kan ada save, ada undo, redo gitu ya. Teman-teman juga bisa misalkan nambahin open. Nah, ntar muncul di sini. Open ini ya kita bisa juga hapus ya, remove gitu. Nah, ini quick access toolbarnya di sini. Ini nggak bisa dipindahin ya guys ya. Minimize. Oh, kirain yang quick access toolbar yang minimize. Nah, itu. Nah, ini buat ininya. Jadi buat mempercepat teman-teman juga atau para guys juga bisa menambahkan tombol-tombol sesuai keinginan teman-teman gitu di sini. Sesuai keinginan kalian ya guys ya. Ini ada collapse ya, lain-lain lah. Gue juga kurang
ini. Cuman intinya gua kayaknya ini buat makro, ini buat insert equation, ini buat new blank workbook gitu. Touch mouse mode. Oh, apa nih? Oh, jadi kalau kalau ini kan modenya touch ya. Kalau misalkan laptop kalian itu touchscreen atau pakai mode touch gitu, jadi ini buat memudahkan gitu, buat touchscreen. Nah ini buat mouse. Kalau mouse kan kayak gini, tapi kalau touchscreen kayak gini nggak enak gitu guys. Kalau ini touchscreen enak, lebih gede gini gitu ya guys ya. Kita pakai yang ini aja. Lalu di sini ada ini apa nih? Select object. Apa nih? Shapes and text area is working. Gue gak tahu ini fungsinya apa. Lalu ada tab. Nah ini tab. Ini kan tampilan, mengenal tampilan MS Excel ya guys ya. Jendela mengenal. Tadi kan fitur-fiturnya apa aja? Fitur-fiturnya ada save, lain-lain, ada tab. Nah ini fitur-fiturnya ini di sini ya guys ya. Kayak animasi, tampilan awal, lalu submenu gitu ya. Itu untuk fitur-fiturnya. Jadi kita bisa nge-export gitu, nge-share gitu. Jadi lebih ke arah kegunaannya MS Excel itu apa gitu. Kalau sekarang kita masuk ke jendelanya. Jadi jendelanya berarti di sini gitu. Lalu ada tab. Tab ini berisi grup-grup eh, jadi ada tab. Tab ini dia berisi grup-grup dan di dalam grup berisi tombol-tombol perintah yang terdapat pada MS Excel 2016. Nah, ini tab. Guys ya, ini tab. Tab file, tab home, tab insert, tab page layout, tab formulas, data, tab review, view, help, dan lain-lain lah. Nah, di dalam tab itu berisi tombol-tombol perintah. Nah, ini ketika gua klik, ini ada isinya tombol-tombol perintah. Gitu. Ntar gua mau ini dulu, guys. Oke. Sorry guys, tadi gua di pause ya. Gua tadi makan dulu. Oke, kita tadi sampai ke tab ya. Nah, ini tab teman-teman di jendela MS Excel. Tab itu ini yang ini. Ini tab namanya, ini tab. Nah, ini tab. Oke. Berisi grup-grup dan di dalam grup berisi tombol-tombol perintah yang terdapat dalam MS Excel 2016. Nah, ini grup tables, ini grup illustration, ini grup add-ins gitu. Ada ini grup page setup, grup scale to fit. Nah, ini grup gitu. Ini grup font, grup alignment, number, styles, cells, editing gitu. Nah, setiap grup itu berisi tombol-tombol. Nah, ini tombol-tombolnya. Itu. Tombol-tombol perintah ya. Ini tombol-tombol perintah. Ini perintah font, perintah align yang lain-lain gitu. Nah, tab file. Nah, ini tab file berisi beberapa perintah standar dalam pengoperasian lembar kerja MS Excel 2016 seperti membuka atau menutup file, menyimpan data, dan seterusnya. Ya, perintah-perintah standar basic lah ya. Oh, kalau untuk tab
file ini. Tab home berisi tombol-tombol untuk memformat data. Nah, ini kan ada banyak grup ya, dan setiap grup itu punya tombol-tombol atau perintah-perintah untuk memformat data. Jadi dia akan memodifikasi data yang apa ya, atau modifikasi sel gitu istilahnya lah kalau home ini. Tab insert berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan objek seperti pivot table, pictures, online pictures, shapes, dan chart dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ini kan kayak di sini tuh ada grup table sini, dia untuk kayak membuat tabel baru, membuat pivot table gitu ya, lain-lain. Nah, ini picture juga sama untuk menyisipkan atau insert. Kalau ada tab page layout, di sini tab page layout ini berisi tombol-tombol perintah untuk pengaturan halaman. Teman-teman kalau untuk mencetak halaman, untuk masalah mencetak atau pengaturan page lain-lain gitu ya, nah teman-teman bisa masuk ke tab page layout. Oh, ada tab formula. Nah, tab formula ini berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam MS Excel. Nah, ini kalau kita biasanya bekerja dalam data numerik gitu yang harus dihitung, nah biasanya kita tuh memasukkan rumus atau formula ke dalam sini gitu. Nah, kita selain kita bisa nambahin di sini, kita juga bisa menambahkan fungsinya di sini gitu. Fungsi logika ada if tuh dia otomatis muncul sendiri gitu. Lalu ada tab data. Nah, ini tab data berisi tombol-tombol perintah untuk pengolahan data seperti sort, filter, dan import data dari program atau aplikasi lain. Nah, ini jadi kalau kalian mau ngolah data, istilahnya data yang ada di sheet aktif kalian itu ingin diolah, kalian masuk ke tab data ini gitu. Jadi di tab data ini banyak fitur-fitur untuk mengolah data, kayak sort, filter, dan lainnya. Sort itu untuk ngurutin, filter itu untuk menyaring. Informatif sekali ya. Lalu ada tab review. Tab review ini berisi tombol-tombol perintah untuk perintah yang berisi pengaturan lembar kerja MS Excel yang meliputi spelling, translate, new comment, penambahan komentar, serta proteksi data dan workbook. Nah, jadi kalau tab review ini teman-teman untuk pengaturan lembar kerja gitu. Jadi lembar kerja teman-teman kayak review aja gitu, dicek gitu. Di sini ada tombol atau perintah spelling ini, terus translate, new comment, dan lain-lain gitu. Untuk kegunaannya saya juga nggak tahu karena juga saya baru belajar ya. Mungkin nanti di pembahasan selanjutnya bakal dibahas ya guys. Lalu ada tab view. Di sini tab view ini berisi tombol-tombol perintah untuk mengatur tampilan halaman, ukuran halaman atau ukuran jendela. Nah, ini kalau tadi kan dia mengatur seperti jendela, pengaturan lembar kerjanya gitu. Kalau ini lebih ke arah mengatur tampilan halaman. Jadi kalau tadi lembar kerjanya, ini masalah ke jendelanya mungkin ya. Ukuran jendela, ukuran halaman, lain-lain gitu. Lebih ke ukurannya gitu. Tampilannya seperti apa. Contoh misalkan yang saya tahu cuma ini doang ya. Misalkan ada grid line gitu. Grid line ini dia tombol buat
apa ya, menampilkan garis bantu lah, lalu heading itu ini gitu, lalu formula bar gitu, lain-lain. Di ukuran jendelanya gitu ya, mau seperti apa, mau oh salah, saya kepencet ini. Gimana nih ngilanginnya boy? Oh iya. Nah ini, nah jadi ini kayak zoom gitu. Oh, ini ada zoom selection gitu. Oh enggak, bentar. Nah, dan kita gini zoom selection, nah gitu. Contoh ya, ini contoh saja. Lalu ada tab developer. Nah, tab developer ini berisi tombol perintah untuk membuat menu kontrol, melakukan insert button, combo box, list box, checkbox, group box, label, combo list, toggle button, dan untuk membuat makro. Tab developer, oh iya, tab developer ini dia dimunculin sendiri ya kalau nggak salah ya guys ya. Jadi ini kan nggak ada ya kalau nggak salah di ini tuh, ini namanya apa nih? Di ribbonnya kalau nggak salah, di ribbonnya more common di file, misalkan di option, bukan option, nah ini option kok nggak salah. Di sini general user interface, nah ini customize ribbon kok nggak salah. Di sininya ini kan tabnya mana, main tab custom dari ribbon purple. Nah ini nih kalau nggak salah, ini developernya kita harus adain dulu kok nggak salah kayak gitu. Oke, nah muncul developer di sini. Nah ini kalau nggak salah developer ini dia buat tab untuk membuat makro gitu. Makro ini setahu gua itu tuh jadi apa ya, MS Excel itu dia punya seperti apa ya, bahasa programnya lah, apa ya istilahnya tuh, untuk membuat suatu aplikasi gitu. Jadi selain untuk spreadsheet gitu, aplikasi spreadsheet, ini juga dia MS Excel ini dia aplikasi salah satu software agar apa ya, ya pembuat aplikasi gitulah mungkin ya. Tahu gua pernah denger itu. Cuman ya kita lihat aja dari grup-grupnya ya, grup kode, grup kontrol, XML dan lain. Ini dan di dalam sini tuh seperti untuk kalau istilahnya buat program gitulah ya kalau. Nah ini gue juga nggak bisa sih makro. Gue pengen belajar. Tab power pivot berisi tombol-tombol perintah untuk menganalisa dan menganalisa. Tab power pivot. Tab power pivot gak ada ya guys ya di sini power pivot. Tapi ketika nggak ada ya. Perasaan tadi di sini nggak ada tab power pivot. Gak ada kan? New tab. Oh ini custom. Ini kalau kita buat sendiri. Ini gua coba-coba aja terus terang guys. Dah. Gue coba-coba aja. New group.
Ini si grupnya itu oh oh iya, kita bisa bikin ini sendiri guys. Cuman ya kita cancel aja, coba. Intinya ada grup Power Pivot aja, cuman gue kagak ngerti di sini untuk menganalisis data, cuman gue kagak ngerti gimana cara nampilinnya. Di sini juga nggak dibahas. Lalu selain ada tab tadi, selain ada grup gitu, di dalam tab ada grup, di dalam setiap grup itu mempunyai perintah-perintah, tombol perintah-perintah. Lalu di situ juga ada tombol dialog gitu ya. Tombol dialog itu ikonnya seperti ini nih. Sebelah kanan nama grup dan berfungsi untuk membuka kotak dialog. Nah ini tombol dialog ini berfungsi untuk membuka kotak dialog ini dengan icon kotak gitu. Jadi kotak dialog ini dia berisi perintah-perintah juga, cuman yang lebih detailnya begini ya, kayak gitu. Lalu grup, bagian yang berisi sekumpulan tombol-tombol perintah yang terletak di dalam tab adalah grup. Nah ini grup, tadi udah dibahas sebelumnya. Nah ini udah dibahas, ini grup ya, grup font, clipboard, alignment, number, style, dan lain-lain. Lalu ada view, tampilan lembar kerja, berisi tombol-tombol perintah untuk mengubah tampilan lembar kerja atau worksheet. Tampilan lembar kerja, berisi tombol-tombol untuk mengubah tampilan lembar kerja. Ini mungkin view di atas ini. View itu tampilan lembar kerja, ya udah ini tampilan view ini, tampilan lembar kerja ini view. Gue juga di sini tidak dijelaskan sedetail mungkin apa maksudnya view itu seperti apa gitu guys. Gitu. Tapi di sini cuma ngasih tahu view itu tampilan lembar kerja. Ya mungkin ya ini tampilan lembar kerja gitu. Lalu ada zoom. Oh, ini mungkin ya. Ini view itu. Jadi kita bisa, ini normal, ini view page layout. Nah, ini view untuk page break preview gitu ya itu. Oh, nggak tahu gua ya. Lalu di sini ada zoom. Zoom ini dia berfungsi atau merupakan bagian yang berisi tombol-tombol perintah mengatur besar kecilnya. Oh enggak guys. Oh iya guys, iya. Ini zoom ini buat ngezoom. Tuh guys. Oke. Tell me merupakan fitur yang digunakan untuk mencari tombol-tombol perintah yang ingin dicari secara mudah dan cepat. Nah, ini tell me. Tadi nggak dijelasin tab help ya di sini. Ini tell me ini untuk nyari fitur atau tombol-tombol perintah. Misalkan gue ingin cari subtotal. Nah, base action. Nah, ini subtotal sini teman-teman. Misal font color apa, oke ya itulah intinya biar cepat. Oke. Lalu selanjutnya ini gue pengen tahu tab help ini buat apa. Oh, ini mungkin untuk masalah Microsoft Excel-nya mungkin ya. Lalu ada icon close atau tombol close di sini untuk keluar dari program MS Excel, lalu minimize, lalu ada maximize juga gitu ya, untuk mengubah ukuran tampilan atau jendela MS Excel menjadi maksimal setelah penuh atau minimal tampil minimal atau tampil taskbar gitu.
Ribbon display option. Ribbon display option tuh di mana ini? Nah, untuk mengatur tampilan tab-tab dengan pilihan berikut, auto hide ribbon untuk menyembunyikan nama-nama tab beserta tombol dalamnya. Oh, ini kan nama tab untuk menyembunyikan tombol. Dia sembunyi, nggak sembunyi semuanya tuh guys. Itu. Kalau diklik lagi, ya bisa. Oh, tapi dia ngalangin ya, jadi nggak enak banget ya guys. Kita ubah ke aturan biasa. Show tab untuk menampilkan nama-nama tab saja dan menyembunyikan tombol-tombol di dalamnya. Oh iya. Iya. Show tab and comments untuk menampilkan nama-nama tabs beserta tombol di dalamnya. Oh, ini kalau mau full klik ini. Gitu ya guys ya. Ya mungkin itu untuk bagian 1.2 untuk bagian untuk masalah fitur gitu, pengenalan lembar kerja gitu, tampilan gitu, bisa ya jendela kerja gitu, interface. Jadi yang pertama 1.1 mengenal fitur, yang kedua jendelanya. Kalau fitur lebih ke arah manfaat gitu, istilahnya buat apa aja sih, buat bisa nge-save, bisa menganalisa data, bisa mencetak, bisa dicetak, bisa mengekspor gitu ya, ekspor import, bisa publish juga, bisa share. Nah, ini istilahnya fitur-fiturnya di sini gitu. Lalu ada mengenal jendela MS Excel ya, ini kayak tab, ada grup, ini ada tab gitu ya, ini tab, ini grup gitu ya. Ini di setiap grup punya perintah atau menu-menu, tombol-tombol perintah gitu. Lalu di sebelah grup ini ada tombol dialog untuk menampilkan kotak dialog dan lain-lain gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman ya, ntar lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.